Selamat siang Bu Heni dan juga teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi mengenai aspek keuangan, yaitu biaya modal. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri, Nilna Amalia. Selanjutnya ada Alvin Alfaruk. Selanjutnya ada Radita Galang Prasetyo. Kemudian ada Husnul Khotimah, Khalida Tuzia, dan juga Hana Afifah. Dan untuk pembahasan pada materi kali ini, yang pertama ada biaya modal individual, yang kedua ada biaya modal rata-rata tertimbang, dan yang ketiga ada adjust net present value. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai biaya modal individual. Untuk dapat menghitung biaya modal keseluruhan dari suatu proyek bisnis, maka kita perlu untuk menghitung terlebih dahulu biaya modal dari masing-masing sumber pembelanjaan. Salah satu sumber pembelanjaan yaitu modal sendiri atau modal individual. Biaya modal individual merupakan biaya modal rata-rata dari biaya tiap jenis modal yang dikeluarkan. Sumber dari biaya modal individual sendiri terdapat 4 macam, yaitu biaya utang, biaya saham preferen, biaya saham biasa, dan biaya laba yang ditahan. Sumber dari biaya modal individual yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai biaya utang. Biaya utang merupakan biaya atau kewajiban yang harus dibayarkan karena kita menggunakan sumber dana yang berasal dari pinjaman. Berikut merupakan perhitungan untuk menghitung biaya utang. Yang pertama, biaya utang sebelum pajak. Dengan rumus KD sama dengan beban utang dibagi utang jangka panjang. Yang kedua, biaya utang setelah pajak, yaitu biaya utang setelah pajak sama dengan biaya utang sebelum pajak dikali 1 dikurangi dengan tarif pajak. Yang kedua yaitu biaya saham preferen. Biaya saham preferen adalah jenis saham yang memberikan penghasilan tetap berupa dividen saham preferen kepada pemiliknya. Saham preferen merupakan modal sendiri. Oleh sebab itu, dividen tersebut diambilkan dari laba bersih setelah pajak. Pembayaran dividen saham preferen dilakukan setelah pendapatan dikurangi pajak, sehingga biaya modal saham preferen tidak perlu lagi disesuaikan dengan pajak. Berikut merupakan rumus untuk menghitung biaya saham preferen, yaitu KP sama dengan DP dibagi NP, di mana KP merupakan saham preferen, DP merupakan dividen saham preferen per tahun, dan NP merupakan keuntungan bersih penjualan saham preferen. Untuk selanjutnya mengenai biaya saham biasa. Biaya modal saham biasa adalah tingkat pendapatan minimum yang harus diperoleh perusahaan atas investasi yang dibelanjai dengan saham biasa. Pendekatan yang digunakan bisa melalui pendekatan formula pertumbuhan Gordon dan pendekatan capital asset pricing model. Pendekatan Gordon dibagi dua. Yang pertama, apabila dividen diasumsikan tetap dan periode waktunya sama, maka besarnya KE adalah dengan rumus berikut. KE sama dengan D per P0, dengan D adalah dividen per lembar saham yang konstan setiap tahun dan P0 adalah harga saham saat ini. Contohnya, PT AB menerbitkan saham biasa dengan nominal Rp1.000 dijual dengan harga sebesar Rp1.500. Setiap tahun, PT AB membagikan dividen yang tetap jumlahnya, yaitu sebesar Rp150, sehingga biaya modal saham biasa adalah D-nya
Rp150 dan P0-nya Rp1.500. Ditemukan hasil 0,1 atau 10%. Selanjutnya, pendekatan Gordon yang kedua adalah apabila perusahaan menahan sebagian laba dan diasumsikan proporsi laba ditahan adalah konstan, maka besarnya KE adalah D1 per P0 ditambah G. Dengan D1 adalah dividen pada tahun ke-1, G-nya adalah pertumbuhan dividen dan juga laba per tahun. Contohnya, dari soal yang tadi, ditambah apabila dividen PT AB diperkirakan tumbuh sebesar 5% setiap tahun, maka besarnya modal saham biasa menjadi dari hasil yang tadi ditambah dengan 5%, jadinya 15%. Yang kedua, mengenai pendapatan capital asset pricing model. Yang diharapkan dari pendekatan ini, pendapatan yang diharapkan dari investasi saham ditentukan oleh pendapatan investasi bebas risiko pasar. Rumusnya adalah KE sama dengan RF plus dalam kurung RM dikurangi RF dikali beta. Dengan RF adalah pendapatan investasi bebas risiko, RM pendapatan pasar pada suatu periode, dan betanya adalah koefisien risiko saham. Contohnya, suatu perusahaan menerbitkan saham biasa dengan beta 1,5 dan pendapatan pasar yang diharapkan sebesar 20%. Pendapatan investasi bebas risiko sebesar 10%, sehingga biaya modal saham biasa adalah ditemukan KE-nya adalah 25%. Biaya modal yang selanjutnya adalah biaya laba yang ditahan. Biaya modal laba ditahan sama dengan biaya modal saham biasa, yaitu sebesar tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi yang dibelanjai dengan saham biasa. Perbedaannya, biaya modal laba ditahan tidak mengeluarkan emisi, tetapi jika membagikan laba dan kemudian mengeluarkan saham baru, harus menanggung biaya pengeluaran saham. Untuk rumusnya adalah KR sama dengan D1 per P0 ditambah G, dengan KR adalah biaya modal laba ditahan. Selanjutnya yaitu biaya modal rata-rata tertimbang. Pada bab ini membahas tentang bagaimana jika investasi dibiayai menggunakan modal sendiri dan modal pinjaman, maka cut-off rate yang dipakai harus mempertimbangkan biaya modal balik dari utang maupun dari modal sendiri dari perusahaan yang menggunakan utang. Nah, di sini ada cara yang bisa digunakan dalam kasus tersebut, yaitu yang pertama yaitu menaksir aliran kas. Penaksiran tersebut harus memisahkan aliran kas yang terjadi karena keputusan investasi dan aliran kas karena keputusan pembelanjaan. Nah, di sini kita menggunakan formula laba setelah pajak plus penyusutan plus bunga dikali dalam kurung 1 kurangi tarif pajak. Nah, yang kedua yaitu menghitung biaya modal rata-rata tertimbang dengan menggunakan dasar setelah pajak. Biaya modal ini tidak lain adalah merupakan perkalian antara besarnya biaya modal dari masing-masing sumber pembelanjaan dengan proporsi dana yang digunakan. Nah, untuk memperjelas cara yang tadi, berikut adalah contoh kasusnya. Di sini sudah ada soalnya, dan yang pertama kali kita cari yaitu biaya modal utang jangka panjang setelah pajak. Di sini 14% ya dari bunga per tahunnya, lalu dikali 1 dikurangi 0,3 yaitu tarif pajak, dan ketemunya 9,80%. Dan yang kita cari kedua yaitu biaya utang jangka pendek setelah pajak, yaitu 20%,
yaitu bunganya per tahun dikali 1 dikurangi 0,3 ketemunya 14%. Terus selanjutnya kita mencari biaya modal sendiri untuk perusahaan tanpa utang, yaitu 18%, yaitu dari R-nya tambah 25%, itu dari tingkat keuntungan dikurangi 18%, lalu dikali 1,10%, itu dari resiko usaha, dan ketemu 25,70%. Nah, tadi di sini struktur modalnya 40% utang dan 60% modal sendiri. Nah, kita langsung hitung saja. 25,70 biaya modal sendiri untuk perusahaan tanpa utang ditambah 0,4 bagi 0,6, yaitu 40% dibagi 60% dikali 25,7 dikurangi 17%. Nah, untuk 17% ini kita peroleh dari rata-rata biaya utang sebelum pajak, yaitu 14% ditambah 20% dibagi 2, yaitu ketemunya 17%. Nah, setelah dihitung ketemunya 31,5%. Baik, selanjutnya yaitu kita masukkan ke dalam tabel. Di sini ada jumlah proporsi biaya modal, terus nomor 2 kali nomor 3 itu maksudnya proporsi kali biaya modal. Kita tinggal masukkan saja yang tadi. Untuk utang jangka pendeknya 1000, utang jangka panjangnya 1000 juga, modal sendiri juga 3000. Nah, untuk proporsi ini kita dapat dari, kan tadi kan 5000 ya, 5000 itu kan 100% totalnya. Nah, kalau 3000 itu kan 60% berarti. Nah, 1000-nya itu 20%, jadi totalnya itu 0,20 dan 0,60. Nah, itu jumlahnya kan 100 ya, 100%. Nah, untuk biaya modalnya utang jangka pendek itu 14%, utang jangka panjang 9,80%, panjang modal sendiri 31,50. Nah, kita tinggal kalikan untuk proporsi kali biaya modal, itu ketemunya 2,80%, 1,96%, 18,90%. Nah, untuk jumlahnya di sini ada 5000, 1 atau 100% tadi. Terus yang 2 kali 3-nya itu proporsi kali biaya modal itu mendapat jumlah 23,66%. Nah, dengan demikian maka biaya modal rata-rata tertimbang adalah 23,66%. Biaya modal ini kemudian kita pakai sebagai cut-off rate dalam menilai usulan investasi tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu misalkan proyek bisnis tersebut ditaksir berusia ekonomi 10 tahun dengan memberikan operasional cash flow per tahun 1.350 juta. Di samping itu, pada akhir tahun ke-10 diperkirakan masih diperoleh terminal cash flow yang berasal dari nilai sisa aktiva tetap, yaitu sebesar 300 juta. Dan tentu saja modal kerja 1.000 juta. Dengan demikian, maka NPV atau net present value proyek bisnis tersebut adalah yaitu 1.350 per atau dibagi 1 plus 0,24%. 0,24% itu kita pakai untuk mempermudah perhitungan tingkat bunga, sehingga menggunakan 24% kita bulatkan dari 23,66% biaya modal rata-rata tertimbang. Lanjut, yang tadi untuk mencari NPV-nya yaitu 1.350 juta dibagi 1 plus 0,24 juta kali 10 ditambah 1.000 ditambah 300 per 1 tambah 0,24 dikali 10 min 5.000. Hasilnya menjadi
500 juta 121,50 dikurangi 5.000 juta menjadi hasilnya sebesar 121,50 juta. Karena proyek bisnis tersebut memberikan NPV yang positif meskipun tidak terlalu besar, maka proyek bisnis tersebut yaitu dapat diterima. Iya, baik, yang selanjutnya yaitu adjust NPV sebagai alternatif penggunaan biaya modal rata-rata tertimbang. Untuk tujuannya yaitu untuk menilai profitabilitas usulan investasi yang dibelanjai dengan modal sendiri maupun modal pinjaman. Untuk rumusnya kita bisa menghitung dengan adjust NPV sama dengan base case NPV ditambah NPV tambahan karena keputusan pembelian. Jadi base case NPV itu adalah NPV yang dihitung jika proyek bisnis tersebut dibelanjai dengan modal sendiri 100%. Sedangkan untuk NPV tambahan karena keputusan pembelian itu merupakan manfaat atau keuntungan yang diterima oleh proyek bisnis tersebut karena menggunakan utang. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada contoh studi kasusnya. Jadi suatu proyek bisnis ditaksir memiliki umur ekonomis 10 tahun dengan memberikan operasional cash flow per tahunnya itu sebesar 1,350 juta. Di samping itu diperkirakan juga masih memperoleh terminal cash flow yang berasal dari nilai sisa aktiva tetap sebesar 300 dan modal kerja sebesar 1.000 juta. Biaya modal sendiri seandainya proyek bisnis dibelanjai 100% dengan modal sendiri adalah 25,7% yang bisa kita bulatkan menjadi 26%. Sedangkan untuk investasi yang diberikan itu sebesar 5.000 juta. Nah, tadi kan di rumus adjust NPV itu kita harus menghitung base case NPV-nya dulu. Jadi di sini kita bisa menghitungnya terlebih dahulu, yaitu dengan kita menghitung 1,350 per 1 plus 0,26 pangkat 1. Nah, 1,350 itu merupakan operational cash flow per tahunnya, dan 0,26 itu merupakan modal sendiri yang tadinya itu jumlahnya 25,7% yang dibulatkan menjadi 26%. Nah, itu kita hitung sampai tahun ke-10, tapi karena di tahun ke-10 atau tahun terakhir itu diperkirakan masih memperoleh nilai sisa dari aktiva tetap dan modal kerja, jadi kita bisa tambahkan yaitu sebesar 300 dan juga 1.000 juta atau 1 miliar. Kemudian kita kurangkan dengan investasinya yang diberikan itu sebesar 5.000 juta. Nah, kalau kita sudah menghitung nilai-nilai tersebut, kita akan memperoleh Rp 4,806 dikurangi dengan 5.000 yang hasilnya itu yaitu negatif 194. Nah, berdasarkan perhitungan di atas itu bisa kita simpulkan bahwa seandainya proyek bisnis tersebut dibelanjai dengan modal sendiri semuanya, maka proyek bisnis ditolak karena NPV-nya itu bernilai negatif. Selanjutnya, ketika kita sudah memperoleh hasil perhitungan dari base case NPV, kita harus menghitung NPV tambahan karena keputusan pembelian. Namun sebelumnya harus kita pahami terlebih dahulu beberapa pernyataan berikut. Karena proyek bisnis dibelanjai dengan dua sumber utang, maka perhitungannya harus dipisahkan. Jika perusahaan menggunakan utang, maka bunga yang dibayarkan bersifat sebagai pengurang pajak. Maka penghematan pajak ini merupakan manfaat bagi perusahaan. Di samping itu, jika perusahaan bisa mendapat kredit dengan suku bunga yang disubsidi, maka itu juga merupakan manfaat bagi perusahaan. Nah, berikut ada contohnya untuk perhitungan NPV tambahan karena keputusan pembelian. Jadi, perusahaan mengangsur pinjaman jangka pendeknya selama umur usia
proyek bisnis tersebut dalam angsuran pokok pinjaman yang sama, yaitu sebesar 100 juta per tahun. Tarif pajak yang ditanggung perusahaan yaitu sebesar 300%. Dengan demikian, maka besarnya bunga yang dibayarkan setiap tahun, penghematan pajak dan present value penghematan pajak dapat dilihat pada tabel berikut. Ya, di sini teman-teman bisa melihat, jadi di sini ada dua tabel, di mana tabel yang pertama itu untuk PV penghematan pajak karena penggunaan kredit modal kerja. Di sini tadi umur ekonomisnya ada 10 tahun, di sini ada tahun 1 sampai dengan 10, kemudian ada bunganya, terus penentuan pajak yang dihitung dari bunga dikali dengan jumlah pajak yang ditanggung oleh perusahaan tadi kan 30%, jadi di sini dikali 0,3. Kemudian PV penghematan pajak itu jika R-nya itu 20%, maka kita akan memperoleh hasil untuk PV penghematan pajak karena penggunaan kredit modal kerja itu sebesar Rp 174,20. Sedangkan untuk PV penghematan pajak karena penggunaan kredit pajak investasi itu kita memperoleh hasil 143,50. Untuk perhitungannya itu sama seperti yang modal kerja tadi. Di sini ada tahunnya itu ada 1 sampai 10, ada pinjaman pokok, terus ada bunganya juga yang dihitung dari 30% dari pinjaman pokok pinjaman. Kemudian penghematan pajak juga dihitung dari 30% dari bunganya, dan penentuan pajak dengan R-nya itu 14%. Nah, mungkin di sini yang perlu digarisbawahi yaitu untuk menghitung PV penghematan pajak itu kita bisa menghitung dengan penghematan pajak dibagi 1 plus R pangkat N. Selanjutnya yang harus kita cari untuk perhitungan adjust NPV-nya itu kita juga harus mencari NPV dana yang disubsidi. Nah, untuk mencarinya yaitu dengan 1000 dikurangi 240 per 1 plus R plus 22, 6 per 1 plus R pangkat 2, dan seterusnya. Jadi untuk 1000 itu apa? 1000 itu merupakan pinjaman pokoknya. Kemudian yang 240 itu apa? Jadi 240 itu merupakan bunganya. Bunga yang di tabel sebelumnya, tapi kan karena di tabel sebelumnya itu bunganya misalnya yang tahun pertama itu kan 140. Nah, kenapa di sini itu ditulisnya 240? Karena semua kolom yang di bunga tersebut itu ditambahkan dengan 100 semua. Begitu juga dengan bawahnya itu kan tertulisnya bunganya 126, tapi di sini tertulisnya itu 226 karena memang itu sudah ditambahkan dengan 100-nya itu. Begitu juga sampai bawah itu kan bunganya 14 ya, di sini kita tambahkan 100 jadinya 114. Nah, itu kita bisa hitung sampai tahun ke-10. Nah, di sini kan kita belum tahu R-nya itu berapa. Nah, untuk R-nya itu kita bisa misalkan dengan 20%. Jadi itu kita bisa menghitung NPV dana yang disubsidi sama dengan 1000 dikurangi 240 per 1 plus 0,20, karena itu bunga pinjamannya itu 20%. Pangkat 1, nah itu kita hitung sampai dengan tahun ke-10 dengan R-nya itu 20%. Nah, itu kita akan memperoleh hasil yaitu Rp 1000 dikurangi Rp 826 yang nantinya akan memperoleh hasil 174 juta rupiah. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, perusahaan memperoleh manfaat sebesar 174 juta karena memperoleh kredit yang disubsidi. Dengan demikian, adjust NPV-nya itu dapat dihitung sebagai berikut. Tadi seperti slide sebelumnya awal itu adjust NPV-nya itu bisa dihitung dari base case NPV ditambah NPV tambahan karena keputusan pembelian. Nah, tadi kan base case NPV-nya itu kita memperoleh hasil negatif itu dari itu hasilnya yaitu min 1,1
194, yaitu ditambahkan dengan 174,20, 14320, dan juga dengan 174 juta. Nah, dari mana hasil-hasil ini? Hasil-hasil ini itu diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Yang di tabel itu kan ada dua, itu ada yang memperoleh hasil 17420 itu untuk yang modal kerja, dan yang 14350 itu untuk yang investasi. Nah, yang 174 ini itu hasil dari NPV dana yang disubsidi tadi. Nah, itu kita akan memperoleh hasil sebesar 297,70 juta yang nilainya positif. Nah, dengan hasil tersebut dapat diartikan bahwa proyek bisnis dinilai menguntungkan karena nilai adjust NPV-nya itu menghasilkan nilai yang positif. Baik, mungkin cukup pemaparan materi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau berdiskusi mengenai materi yang sudah kelompok kami sampaikan, kami persilakan. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.